Nah, Bapak Ibu semua, saya harus jujur mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam dari total 850 triliun lebih, itu 90%-nya ada di sektor ESDM. Saya akan konsisten untuk melakukan ini. Tahun lalu kita melarang ekspor boksit, dan tahun ke depan kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah. Nggak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman mau bangun investasi hilirisasi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia kembali melepaskan bom waktu ekonomi yang membuat negara tetangga gemetar ketakutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah sedang menggodok rencana penghentian total ekspor biji timah mentah ke pasar global. Langkah radikal ini merupakan ujung tombak dari agenda besar hilirisasi di era Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan agar kekayaan alam Nusantara tidak lagi dijual murah seperti zaman kolonial. Indonesia sudah muak hanya menjadi kuli pengeruk tanah. Kini kita menuntut kedaulatan ekonomi dengan memaksimalkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri. Kabar ini langsung memicu kepanikan luar biasa di seberang Selat Malaka. Media terkemuka Malaysia seperti New Straits Times secara terang-terangan menyoroti bahwa kebijakan Indonesia ini akan menjadi malapetaka bagi pasokan bahan baku industri logam mereka. Selama puluhan tahun, Malaysia telah menikmati posisi nyaman sebagai pusat pengolahan dan perdagangan timah dunia. Padahal bahan bakunya sangat bergantung pada suplai dari Indonesia. Jika Jakarta benar-benar menutup keran ekspor ini, industri peleburan timah Malaysia terancam lumpuh total karena kehabisan napas. Malaysia kandas di muara sungai Pangkal Balam di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kapal tersebut ditemukan TNI AL ketika patroli, sementara 2 ABK berhasil melarikan diri. Sebuah kapal kayu bernama KM Indah Jaya ini bermuatan pasir timah ilegal, diduga hendak diselundupkan ke negara Malaysia. Total ada 914 kampil dengan berat 45,7 ton pasir timah kering senilai sekitar 8 miliar rupiah. Sebelumnya kapal ini ditemukan oleh tim pos TNI AL Pangkal Balam saat melakukan patroli rutin. Mengetahui adanya kapal kandas, tim mendekati kapal untuk memberikan bantuan, namun 2 orang ABK di dalamnya malah melarikan diri. Petugas yang curiga lalu memeriksa isi kapal dan ditemukan pasir timah yang dikemas dalam ratusan karung. Kapal muatan timah ini kemudian ditarik di dermaga setempat dan dilakukan bongkar muat agar tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Pihak terkait sedang menyelidiki temuan pasir timah dalam kapal kayu yang diduga ilegal ini. Kepanikan Malaysia ini sebenarnya menguak sebuah rahasia gelap yang selama ini merugikan Ibu Pertiwi. Ketergantungan mereka terhadap timah Indonesia bukan hanya lewat jalur resmi, melainkan ditopang oleh praktik penyelundupan gila-gilaan yang sangat terorganisir. Data yang beredar di ruang publik membongkar fakta mengerikan. Ada sekitar 1.000 ton per bulan atau 12.000 ton per tahun biji timah yang diduga diselundupkan secara ilegal dari perairan Indonesia menuju Malaysia. Praktik parasit ini telah berlangsung bertahun-tahun, merampok potensi penerimaan negara hingga ratusan triliun rupiah. Selama ini, rantai pasok global yang cacat membiarkan bahan mentah kita dicuri, diproses di Malaysia, lalu diekspor kembali ke dunia dengan kebanggaan label Made in Malaysia. Dengan adanya larangan ekspor biji timah mentah dan pengetatan tata kelola tambang yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat, pesta pora para pelaku penyelundup ini dipastikan tamat. Indonesia akhirnya memutus mata rantai eksploitasi yang menguntungkan negara tetangga di atas penderitaan rakyat sendiri. Saat hendak melakukan penyelundupan ratusan karung pasir timah, rencananya pasir timah tersebut akan dikirimkan ke Malaysia melalui jalur laut. Timah ilegal itu ditemukan tersimpan di kapal kayu yang ia bawa. Tepatnya dari hasil penggerbekan, petugas menemukan sebanyak 400 karung timah, masing-masing seberat 50 kg dengan total berat mencapai 20 ton. Aksi penyelundupan ini diduga berasal dari aktivitas pertambangan tanpa izin. Hingga berita ini ditulis, polisi pun menahan tersangka di markas Polairut Polda Babel untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara barang bukti disimpan di rumah benda sitaan negara atau Rupasan Pangkal Pinang. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 miliar rupiah. Jika ada yang meragukan nyali Indonesia, mereka harus berkaca pada sejarah saat kita menghentikan ekspor biji nikel beberapa tahun lalu.
Kebijakan pelarangan nikel terbukti melipat gandakan nilai ekspor Indonesia secara signifikan, mengubah kita dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Keberhasilan hilirisasi nikel inilah yang menjadi cetak biru bagi Bahlil dan Prabowo untuk menerapkan strategi serupa pada komoditas timah. Menteri Bahlil dengan lantang mengingatkan bahwa pola ekonomi penjajahan harus segera dikubur dalam-dalam. Jika perusahaan asing atau negara tetangga masih ingin menikmati kualitas timah Indonesia, mereka tidak punya pilihan lain selain membawa uang dan teknologi mereka untuk membangun smelter di tanah air. Kita memaksa dunia untuk tunduk pada aturan main Jakarta. Hilirisasi adalah harga mati untuk mengubah struktur ekonomi nasional menjadi kekuatan industri yang disegani di peta global. Komoditas lain untuk kita dorong. Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah, ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikirain hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri. Dampak dari kebijakan ini akan menciptakan efek domino yang sangat kontras bagi kedua belah pihak. Bagi Malaysia, ini adalah krisis industri berskala nasional. Tanpa pasokan biji timah mentah dari Indonesia, baik yang legal maupun ilegal, pabrik-pabrik pengolahan mereka terancam berhenti beroperasi, memicu PHK massal dan hilangnya status mereka sebagai pemain utama pasar timah global. PM Anwar Ibrahim dan jajaran menterinya dipastikan harus putar otak keras mencari pasokan alternatif yang harganya pasti jauh lebih mahal dan kualitasnya belum tentu sebaik milik Indonesia. Penyelundupan di Kepulauan Bangka Belitung. Ratusan ton timah dan logam tanah jarang itu diamankan TNI Angkatan Laut bersama Satuan Lapangan Tricakti dari sejumlah titik sepanjang 2025 hingga awal 2026. Nah, barang-barang tersebut diduga hendak diselundupkan secara ilegal. Di mana saat ini sudah berjalan pengamanan terhadap penyelundupan atau penggagalan terhadap penyelundupan timah sebesar 496 ton. Sebaliknya, bagi Indonesia ini adalah awal dari potensi peningkatan nilai tambah yang besar. Larangan ekspor ini akan mendorong investasi pembangunan fasilitas pemurnian baru di Bangka Belitung dan wilayah lainnya. Hasilnya adalah terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan penerimaan pajak, dan penguatan cadangan devisa. Nilai tambah yang selama ini dinikmati oleh negara perantara berpeluang kembali ke dalam negeri. Pada akhirnya, rencana penghentian ekspor biji timah mentah ini adalah sinyal kuat bahwa Indonesia ingin memperkuat kedaulatan ekonominya. Prioritas utama negara adalah menjaga kesejahteraan rakyatnya sendiri dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi bangsa. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Patriot? Apakah kalian setuju dengan langkah berani Menteri Bahlil ini? Atau ada komoditas lain yang menurut kalian juga perlu dihentikan ekspor mentahnya? Tulis analisis kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan untuk hilirisasi nasional dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update geopolitik dan ekonomi terbaru. Merdeka!